Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elemen Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan di persamaan eksponen. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya. Kemudian kalau kalian suka video ini, silahkan tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut pada materinya, itu persamaan eksponen part 2. Nah, pada persamaan eksponen part 2 di sini yang akan kita bahas adalah persamaan eksponen yang berbasis merupakan suatu fungsi. Pada video sebelumnya itu persamaan eksponen yang berbasis nilai atau A, nilai konstan ya. Oke, pada pembahasan video kali ini yang kita bahas adalah persamaan eksponen yang basisnya yang A di sini awalnya adalah A nilai, sekarang basisnya berubah menjadi basis fungsi atau fx. Oke, basis persamaan yang pertama yaitu fx pangkatkan dengan gx sama dengan 1. Oke, saya jelaskan sekilas di sini. Untuk menyelesaikan semua persamaan eksponen ini yang basisnya fungsi, basisnya itu kita bisa rubah menjadi 3 bentuk. Yang pertama basisnya sama dengan 1. Yang kedua basisnya sama dengan min 1. Yang ketiga basisnya sama dengan 0 ya. Ada 3 basis yang kita bisa rubah. Jadi misalkan contoh nomor 1, basisnya itu bisa kita ganti dengan fx sama dengan 1 ya. Bisa juga kita ganti dengan fx sama dengan minus 1, atau bisa juga kita ganti dengan fx sama dengan 0. Oke, kita lanjut di persamaannya ya, kita terapkan sebentar ini. Fx sama dengan g pangkat x sama dengan 1. Fx pangkat gx sama dengan 1. Jadi untuk menyelesaikan persamaan yang pertama ini, itu syaratnya yang pertama gx-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kemungkinan kedua itu terjadi ketika fx-nya sama dengan 1. Oke, yang ketiga, apakah bisa juga berlaku fx sama dengan min 1? Tidak ya. Karena kenapa? Karena ketika gx-nya ini berubah menjadi 3, ini misalkan basisnya tadi adalah minus 1 kan? Kita kan coba diganti dengan 3. Hasilnya berapa? Apakah hasilnya adalah 1? Tidak kan? Jadi fx atau basis ini kita bisa rubah menjadi 3 bentuk ini jika kemungkinannya itu bisa. Kalau tidak bisa berarti cukup 1 atau cukup 2 atau cukup 3 atau semuanya ya maksudnya. Oke, jadi min 1 itu tidak kita gunakan. 0. Coba kita tes. Masukkan 0. Kemudian kita ambil sembarang nilai. Misalkan 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 apakah sama dengan 1? Tidak ya. Maka 0 fx sama dengan 0 ini kita tidak gunakan pada persamaan yang ke-6 ini. Jadi yang kita gunakan cuma 2. Jadi 2 kemungkinan. Jadi contoh soal ya, kita langsung saja masuk contoh. Contoh 2x dikurang 1 dipangkatkan dengan 5x sama dengan 1. Nah, bentuk ini, maka untuk menyelesaikannya itu yang pertama gx-nya itu sama dengan 0. Gx yang mana? Gx adalah pangkat. Pangkatnya apa? 5x. Berarti kita ganti gx sama dengan 5x sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 0 per 5, atau sama dengan 0 bagi 5 berapa? 0 ya. Jadi yang kedua, ini kemungkinan 1. Kemungkinan 2, fx-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau 1, ini saya jelaskan. 1, gx-nya berapapun nilai gx di sini nantinya, itu pasti tetap jadinya adalah 1. Contohnya misalkan 5. Misalkan gx-nya 5. 5 pangkat 1 pangkat 5 berapa? 1 kan? Misalkan gx-nya negatif 1 pangkat negatif 3 sama dengan berapa? Ya 1. Karena apapun dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah, oke bisa ya. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x dikurang 1 sama dengan 1. Atau 2x sama dengan berapa? 1 kurang 1? Min 1. Oke, jadi 2x sama dengan
1 ditambah dengan 1. Plus 1 dapat dari mana? Dapat dari minus 1. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2x sama dengan 2, atau x-nya itu sama dengan berapa? 2/2 atau sama dengan 1. Jadi kesimpulannya kita mau tulis di mana kesimpulannya ini? Saya tulis di sini saja ya. Saya lingkari di sini. Harusnya di bagian bawah ya. Harusnya di bagian bawah sini. Karena papannya tidak cukup, saya tulis saja di sini ya. Jadi nilai x yang memenuhi, kita singkat saja. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Atau kita bisa tulis juga, jadi nilai x itu yang memenuhi x sama dengan 0, 1 ya. Ini kurung kerawal ya, seperti itu. Oke, masih gampang ya. Jadi perlu ingat kalian ini 3 ini kemungkinannya ya. Oke, kita lanjut saja di contoh soal yang berikutnya ya. Bentuk yang ke-7. Ini dia soalnya ya. 7, bentuk soal yang ke-7, persamaan ke-7 maksudnya, bukan contoh soal 7 ya. Bentuk soal yang ke-7. X tambah 1 dipangkatkan dengan 3x dikurang 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Coba perhatikan bentuknya. Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat n. Ini fx nya x tambah 1, pangkatnya gx nya 3x dikurang 2. Di sini ada tidak fx? Ada ya. Cuma di sini dalam bentuk penyederhanaan, bentuk dari x tambah 1 pangkat 2. Coba kita tes. Ketika kalian faktorkan ini, x pangkat 2 tadi ini, x pangkat 2 tambah 2x tambah 1, ketika kita faktorkan x tambah 1 kali x tambah 1, hasilnya pasti x tambah 1 pangkat 2. Oke, bisa ya. Jadi atau clue-nya, perhatikan di sini. Clue-nya itu menyelesaikan soal seperti ini. Clue-nya coba perhatikan basisnya. Karena di sini yang kita akan samakan adalah basisnya x tambah 1. Oke, bisa ya. Nah, maka ketika kita lanjutkan penyelesaian soalnya, x tambah 1 dipangkatkan dengan 3x dikurang 2 sama dengan x tambah 1 kuadrat ya. Maka basisnya sudah sama, pangkatnya yang berbeda. Jadi kemungkinannya yang pertama, kita samakan dulu pangkatnya seperti biasa. 3x dikurang 2 sama dengan 2. Maka kita peroleh 3x sama dengan berapa? 2 tambah 2, atau x sama dengan berapa? 4/3. Dari sini sudah bisa ya. Nah, kemungkinan kedua, ingat, kemungkinan kedua 3 dan 4 itu adalah kemungkinan pada saat basisnya itu sama dengan 1, sama dengan min 1, atau sama dengan 0. Kita perhatikan, apakah bisa di sini fx-nya sama dengan 1? Apakah bisa? Kemungkinannya fx sama dengan 1. Bisa ya, karena apapun kita pangkatkan dengan 1, hasilnya pasti 1. Oke. Maka di sini kita peroleh x ditambah 1 dipangkat. Itu sama dengan 1. Maka kita peroleh buka kurungnya x tambah 1 sama dengan 1. X sama dengan 1 kurang 1. Maka x-nya sama dengan 0. Di sini bisa ya. Jadi kemungkinan ketiga jika fx-nya sama dengan min 1. Ketika kalian gunakan fx sama dengan min 1, syaratnya harus kedua pangkat harus genap. Kedua pangkat itu yang dimaksud yang mana? Yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Yang kedua, syaratnya kedua pangkatnya harus sama-sama ganjil. Jadi ganjil dari mana? Ganjil dari pangkat ini, 3x kurang 2 dan 2. Nah, perhatikan di sini 2 ini genap ganjil, genap ya. Maka yang berlaku syarat yang pertama. Jadi kedua syarat ini tidak mesti harus berlaku dua-duanya ya, tapi salah satunya saja.
Jadi kedua pangkat harus genap. Karena di sini apa? Karena di sini adalah pangkat genap. Oke. Nanti kita peroleh dari mana? Kedua pangkat itu apakah dia genap, apakah dia ganjil? Itu kita peroleh dari hasil fx sama dengan minus min 1. Hasilnya ini dimasukkan ke dalam pangkatnya. Oke, kita lanjut saja contoh soalnya supaya bisa dipahami. Fx-nya berapa? X tambah 1 ya. Berarti X tambah 1 sama dengan min 1. X-nya itu sama dengan min 1 dikurang 1. Kurang 1 dari sebelah kanan ya. Sebelah kiri di sini. Min 1 dari sebelah kiri sini ya. Dari awalnya dari plus 1. Sehingga X yang kita peroleh adalah X sama dengan minus 2. Nah, minus 2 ini dimasukkan ke dalam pangkatnya. Pangkatnya berapa? Nih, 3X kurang 2. Nah, jadi nilai X yang ini, X sama dengan minus 2 ini kita substitusi ke dalam pangkatnya. Maka hasilnya adalah 3 kali minus 2 dikurang 2. 3 kali minus 2 berapa? Minus 6 dikurang 2 berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan minus 8. Apakah minus 8 bilangan ganjil? Bilangan genap atau bilangan ganjil? Bilangan genap. Di sini minus 8 genap. Ini sebelah kiri, di sebelah kanannya 2. Apakah genap juga? Genap. Maka syarat ini terpenuhi. Oke, bisa ya? Kalau syarat terpenuhi, maka X sama dengan minus 2 bagian dari penyelesaian soal yang di atas. Oke. Kita lanjut. Nomor 3, nomor 4 sekarang ya. Kemungkinan nomor 4. Kemungkinan nomor 4 adalah apa? Fx-nya itu sama dengan 0. Maka di sini Fx-nya itu sama dengan 0. Apakah ada syaratnya juga? Ada. Jadi syaratnya itu kedua pangkat harus besar dari 0. Artinya besar dari 0, pangkatnya itu tidak boleh 0 ya. Oke. Syaratnya kita peroleh dari mana? Sama dengan yang nomor 3. Hasil dari fx sama dengan 0. Jadi ketika fx-nya itu sama dengan 0, di mana fx-nya adalah x tambah 1 sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan minus 1. Oke, bisa ya? Oke, fx sama dengan 0 ini hasilnya adalah x sama dengan minus 1. Coba kita masukkan syaratnya. X sama dengan minus 1 ini kita substitusi ke dalam pangkatnya. Pangkatnya cuma kita substitusi, pangkatnya cuma yang bagian sebelah kiri, karena sebelah kanan tidak ada nilai x yang kita bisa substitusi ya. Maka 3x dikurang 2 ini kita substitusi x sama dengan min 1, jadinya adalah 3 kali min 1 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah minus 3 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 5. Apakah minus 5 lebih besar dari 0? Tidak ya. Maka x sama dengan min 1 yang kita peroleh dari fx sama dengan 0 ini tidak bisa kita gunakan. Ini TM, tidak memenuhi ya. Karena kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Beda di nomor 3, syaratnya terpenuhi salah satunya, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama tadi yang soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 tadi ini kita peroleh dari 2 ini ya. Maka kita bisa simpulkan tadi, jika fx pangkat gx sama dengan 1, ini berlaku jika 1 gx sama dengan 0, atau yang kedua fx sama dengan 1. Untuk yang nomor 7 tadi kita bisa peroleh ada 3 dia. Gx sama dengan 0. Yang kedua fx sama dengan 1. Yang ketiga fx sama dengan min 1 dengan syarat apa? Syarat pangkatnya harus genap ya, atau pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Pangkat yang mana? Pangkat adalah gx ya, yang tadi. Pangkatnya harus sama-sama genap, harus sama-sama ganjil. Jadi pangkatnya syaratnya gx dan n itu genap, atau gx dan n ini
itu ganjil. Jadi salah satu syarat ini harus terpenuhi ya. Yang keempat, fx sama dengan 0. Ini syaratnya apa? Syaratnya tadi ya, gx dan n itu besar dari 0, atau besar dari 0 kita bisa tuliskan gx besar 0 dan n juga besar 0. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi. Berbeda dengan nomor 3. Nomor 3 salah satu syaratnya harus terpenuhi. Kalau nomor 4 itu syaratnya cuma satu, itu gx dan n ini harus sama-sama lebih besar dari 0. Nomor 3 dan 4 ini semua kita gunakan pada persamaan eksponen, di mana basisnya merupakan suatu fungsi. Oke, nomor 6, kenapa kita tidak tulis 3 dan 4? Karena persyaratan 3 dan 4 ini jelas tidak terpenuhi. Karena kenapa? Berdasarkan contoh yang pertama tadi. Ketika minus 1 dipangkatkan dengan 3, karena gx-nya ini sembarang tidak terikat, maka di sini bisa jadi dia tidak sama dengan minus 1. Oke, bisa ya. Yang kedua, fx sama dengan 0 ini tidak akan bisa, karena apapun yang kita pangkatkan dengan 0 dipangkatkan dengan apapun itu tidak akan bisa menghasilkan nilai 1. Oke, bisa ya. Ini dia kesimpulan untuk 6 dan 7. Oke, kita lanjutkan di bentuk soal yang ke-8 ya. Ke-8 nih. 3x dikurang 6 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3x kurang 6 pangkat x tambah 1. Jadi penyelesaiannya itu sama dengan penyelesaian di contoh soal nomor 7 ya. Yang pertama, pangkatnya disamakan yaitu 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 1. Berarti kita peroleh 2x dikurang x sama dengan 1 plus 1 ya. Plus 1 dari mana? Dari sebelah kiri sini. Dan satunya dari mana lagi? Dari sini. Minus x dari sebelah kanan. Oke, saya kira bisa ya. 2x dikurang x sama dengan x. 1 tambah 1, 2. Jadi kita peroleh x sama dengan 2. Yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu apa? Fx-nya sama dengan 1. Fx-nya berapa? Nih dia ya. 3x dikurang 6 sama dengan 1. Maka kita peroleh 3x sama dengan 1 ditambah dengan 6, atau x sama dengan 7 per 3. 7 dari mana? 1 tambah 6. Oke, bisa ya. Yang ketiga, kemungkinannya adalah apa? Fx sama dengan minus 1. Ingat syaratnya ya. Syaratnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Itu pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi fx-nya sama dengan 3x dikurang 6 sama dengan min 1. Maka kita peroleh 3x sama dengan min 1 plus 6, atau 3x sama dengan 5, atau x-nya sama dengan 5 per 3. Oke, 5 per 3 ini kita substitusi ke dalam pangkatnya. Oke, kita substitusi ke pangkatnya. Pangkatnya apa? 2x dikurang 1. Nah, kita masukkan ini x-nya, substitusi. Berarti 2 kali 5 per 3 dikurang dengan 1. Ini hasilnya adalah berapa? 10 per 3 dikurang 1. 10 per 3 dikurang 1, apakah genap? Apakah ini bilangan genap? Tidak bisa ya. Ini bilangan pecahan ya. Bilangan genap itu ingat 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini apakah bisa sampai? Tidak ya. Apakah ini ganjil juga? Apakah ini ganjil? Tidak juga ya. Karena kenapa? Karena ini masih merupakan suatu bilangan pecahan, bukan bilangan
bilangan ganjil. Oke, berarti X sama dengan 5/3, ini TM, tidak memenuhi. Karena apa? Pangkatnya itu tidak genap. Jadi satu saja ya, nggak usah lagi yang di sebelah kanan sini. Karena kenapa? Karena ingat syaratnya, kedua pangkat. Jadi kalau satu tidak memenuhi, maka satunya juga tidak perlu kita cari, karena harus dua-duanya memenuhi. Oke, nomor 4 itu kita peroleh fx itu sama dengan 0. Fx-nya apa? 3x dikurang 6 sama dengan 0 ya. Berarti 3x sama dengan 6, x sama dengan 6/3 atau sama dengan 2. Oke, ingat syaratnya. Syaratnya apa? Pangkatnya harus besar dari 0. Maka kita substitusi x sama dengan 2 ke dalam pangkat. Pangkatnya apa? Ini dia pangkatnya di atas. Oke, pangkatnya adalah 2 kali x. X-nya berapa? 2 ya. 2 kali 2 dikurang 1. Ini sama dengan berapa? 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi syaratnya di sini dia cuma harus positif ya. Mau pecahan di sini, mau dia bentuk apa saja silahkan, yang penting dia nilainya positif. Beda dengan nomor 3. Nomor 3 itu syaratnya bukan dalam bentuk pecahan, tapi merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Pecahan bukan bilangan genap. Oke, kita lanjut. Ini pangkat yang pertama ya. Pangkat yang kedua adalah x tambah 1. Masukkan 2, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Oke, bisa ya. Oke. Jadi kebetulan di sini pangkatnya sama. Ini tidak selalunya sama ya. Kebetulan saja pangkatnya sama. Oke, dari sini karena dia sama-sama positif, maka x sama dengan 2 ini berlaku. Ini memenuhi. Ini juga memenuhi karena tanpa syarat yang ini ya. Nomor 1 dan 2 itu tanpa syarat. Jadi kesimpulannya kita, jadi nilai x yang memenuhi, jadi nilai x-nya itu memenuhi. Kita rangkum saja satu kali. Caranya merangkum, ingat dari terkecil ke yang terbesar. Di sini kita dapat 2, di sini 7/3. 7/3 dengan 2 mana yang lebih besar? 7/3 ya. Karena 7/3 adalah 2, sekian. Ini 2. Yang ketiga ini tidak memenuhi. Yang keempat 2. Oh, sama ya. Ternyata sama. Nomor 1 dan 2 sama. Sama-sama 2. Jadi perlu diperhatikan ya. Ketika pangkat 5/2 sama, jika nomor 4 tidak memenuhi, misalkan ini tidak memenuhi, maka nomor 1 juga tidak memenuhi. Karena apa? Karena pangkatnya sama ya. Ingat, hati-hati ketika pangkatnya sama. Hati-hati ketika nilai x yang kalian peroleh itu sama. Kalau tidak sama, tidak ada masalah. Kalau sama, hati-hati. Oke? Kebetulan di sini memenuhi, maka x sama dengan 2 juga memenuhi. Cukup satu saja kita tulis. Berarti yang nilai x yang memenuhi adalah 2 dan 7/3. Oke. Bisa ya? Ini kurung kerawal ini. Bentuk dari himpunan ya. Oke, kita lanjut saja. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut? Kalau pertanyaan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, jadi kita simpulkan bentuk soal yang ke-8 ini itu adalah 8 jika fx-nya x sama dengan fx dipangkatkan dengan hx. Ini sama caranya ya, pangkatnya saja yang berbeda. Jadi jika 1 gx-nya itu sama dengan 0, oke, 0,7 tadi ada yang keliru tadi ya. Gx sama dengan x. Nah, kalau yang di sini gx sama dengan hx. Yang kedua sama fx-nya sama dengan 1. Yang ketiga fx sama dengan minus 1. Dan yang keempat fx sama dengan 0. Oke, syarat yang nomor 3 ini sama dengan syarat yang
yang ketiga dari persamaan 7 ya, Gx dan N. Berarti kalau yang nomor 3 di sini syaratnya itu bukan Gx dan N, tapi Gx dan Hx. Oke. Untuk yang keempat, Gx yang besar dari 0 dan bukan lagi N ya, tapi Hx sama lebih besar dari 0. Karena kenapa? Karena bentuk persamaannya berbeda. Kalau di atas nomor 7 di sini N, kalau nomor 8 pangkatnya adalah Hx. Oke, bisa sampai di sini? Bisa. Oke, jadi kita lanjut saja contoh soal bentuk nomor 9. Oke, contohnya ya. 2x kurang 7 pangkat 2x tambah 3 sama dengan x dikurang 2 pangkat 2x tambah 3. Jadi basisnya yang berbeda, pangkatnya sama. Sama dengan persamaan sebelum-sebelumnya, ingat pangkatnya disamakan dengan 0. Jadi kemungkinan yang pertama itu 2x ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2x sama dengan minus 3. Jadi x sama dengan minus 3 per 2. Oke, nggak ada masalah di sini ya. Ingat, kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, selalunya ini pangkatnya disamakan dengan 0. Oke, kemungkinan yang kedua itu adalah 2x dikurang 7 sama dengan x dikurang x kurang 2. Jadi basisnya disamakan ya, sehingga kita peroleh 2x dikurang x minus 2 ditambah dengan 7. Oke, minus 2 tetap, minus 7 pindah ke sebelah kanan jadinya plus 7, x pindah ke sebelah kiri jadinya minus x. Maka kita peroleh x sama dengan 5. Jadi apakah ada syaratnya? Nggak ada syaratnya ya, karena kalau basisnya sudah sama, karena pangkatnya sudah sama, basisnya berarti harus sama juga. Oke, nomor 3. Yang ketiga itu basisnya ini salah satunya harus negatif. Jadi 2x dikurang 7 sama dengan minus x kurang 2. Atau bisa juga yang di sebelah kiri yang negatif 2x dikurang 7 ini sama dengan x dikurang 2. Oke, bisa ya. Oke, kita ambil dulu yang sebelah kiri saja sini. Nah, berarti ketika kita sederhanakan 2x dikurang 7 sama dengan minus x tambah dengan 2, atau 2x tambah dengan x. Berarti 7 ditambah dengan 2. Hasilnya 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Apakah nomor 3 ada syaratnya? Nah, kalau nomor 3 di sini ada syaratnya ya. Syaratnya itu sederhana sekali, pangkatnya harus genap ya, pangkatnya genap kita peroleh dari mana? Dari pensubstitusian x sama dengan 3 ke dalam bentuk pangkat. Coba kita tes. Berarti 2x tambah 3 itu sama dengan 2 kali dalam kurung 3 tambah dengan 3. Hasilnya berapa? 2 kali 3 6 tambah dengan 3 hasilnya adalah 9. Apakah ini bilangan genap? Tidak ya, maka x sama dengan 3 ini tidak memenuhi. Oke, bisa ya, ini syaratnya. Pangkat harus genap. Di sini ada yang ketinggalan. Di nomor 1 itu syaratnya juga ada. Jadi basis tidak 0. Basisnya yang mana? Ini dia, 2x dikurang 7 dan ini x dikurang 2. Kalian substitusi, misalkan ya substitusi yang pertama ya, 2 dalam kurung minus 3 per 2 dikurang 7. Hasilnya berapa ini? 2 dibagi 2 1 ya. Berarti minus 3 dikurang dengan 7 hasilnya berapa? Minus 10. Yang pertama. Yang kedua, x kurang 2, x dikurang 2. Substitusi berarti minus 3 per 2 dikurang 2. Apakah ini 0? Ini tidak sama dengan 0, maka dia memenuhi ya. Pada intinya di sini
Ketika nomor 9 ini basisnya berbeda, pangkatnya sama, itu pangkatnya kita samakan dengan 0 dan basisnya ini tidak sama dengan 0. Oke, itu saja pada intinya ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan nomor 9 itu persamaan nomor 9 jika basisnya berbeda, fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Nah, yang pertama gx nya itu sama dengan 0. Syaratnya apa? Basis tidak boleh 0. Basis yang mana saja? Basisnya itu fx ini tidak boleh 0, dan ini ya, dua-duanya harus tidak boleh sama dengan 0, dan hx nya itu tidak boleh 0 juga. Oke, caranya sudah bisa ya. Caranya itu ketika kalian peroleh hasilnya, substitusi ke dalam basisnya. Oke, bisa. Oke, yang kedua, fx hx. Oke, saya kira bisa ya. Kalau nomor 2 ini tidak ada syaratnya. Karena apa? Ketika kan pangkatnya sudah sama. Jadi ketika basisnya sudah disamakan, maka itu kita peroleh hasilnya tanpa syarat ya. Yang nomor 3, fx sama dengan negatif hx, atau bisa juga negatif fx sama dengan hx ya. Salah satunya harus negatif. Jadi syaratnya sederhana, pangkatnya genap. Pangkatnya yang mana? Pangkatnya gx. Maka kita bisa tulis ini syaratnya adalah gx itu nah, bilang genap maksudnya ya. Oke. Bagaimana sampai di sini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Kalau nggak bisa, coba dulu penjelasannya ya. Kalau belum bisa, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, nomor 9 sudah. Bentuk soal persamaan nomor 10. Jadi bentuk persamaan nomor 10 ini nanti kita akan bahas setelah pembelajaran persamaan logaritma ya. Kita pending dulu nomor 10. Begitu pula dengan bentuk persamaan yang satunya lagi. Semuanya berbeda. A pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Nah, persamaan nomor 10 ini dengan yang satunya lagi nanti kita akan bahas pada video selanjutnya setelah pembahasan persamaan logaritma. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.